Mereka itu tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya menyembah sebuah kotak hitam di tengah gurun. Mereka sujud ke tanah 5 kali sehari. Sumpah, saya tidak mau dekat-dekat dengan mereka, ucap Estes saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, seorang misionaris merasa ragu dengan ajaran agamanya, hingga melihat pastornya menjadi mualaf. Kita masuk ke kisahnya. Perjalanan hidup Yusuf Estes sebagai seorang mualaf menjadi sorotan publik. Banyak orang penasaran bagaimana dia bisa berpindah keyakinan dari Kristen ke Islam. Sebab, sebelumnya dia merupakan seorang misionaris yang aktif menyebarkan ajaran-ajaran Kristen yang penuh dengan keindahan. Yusuf Estes tidak pernah merasa ragu dengan agama yang dia anut sejak lahir. Dia selalu ingin berbagi pesan-pesan damai yang dia dapatkan dari Alkitab, yang menjadi kitab sucinya. Dalam setiap perjalanan saya tidak pernah lupa membawa Alkitab dan salib, sebagai lambang iman saya, katanya dengan bangga. Yusuf Estes, pria asal Texas yang kini menjadi seorang mualaf, memiliki latar belakang yang sangat berbeda dengan keyakinannya saat ini. Dia dulunya adalah seorang yang membenci Islam dan menghindari orang-orang Muslim dalam urusan bisnis. Hal ini dikarenakan dia tumbuh dalam lingkungan keluarga Kristen yang sangat taat. Sejak kecil, dia sudah terbiasa menghadiri ibadah di gereja dan menerima baptisan pada usia 12 tahun, di kota Pasadena, Texas. Selama hidupnya sebagai seorang Kristen, dia hanya fokus pada dua hal. Berusaha keras dalam berbisnis untuk mengumpulkan uang, dan menyampaikan pesan-pesan tentang Yesus dan perdamaian kepada orang-orang lain, dengan harapan agar mereka mau masuk ke dalam agamanya. Namun, ada sesuatu yang selalu mengusik hati dan pikirannya. Dia merasa bingung tentang tujuan hidupnya, dan apa yang diharapkan Tuhan darinya. Namun, di agama yang saya anut dulu, kita tidak boleh bertanya-tanya tentang hal-hal seperti itu, katanya dengan nada sedih. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan ajaran agamanya. Dia heran, kenapa konsep Trinitas tidak ada dalam Injil. Masalah ini, menurutnya, sudah menjadi kontroversi sejak 200 tahun lalu. Dia sudah mencoba mencari tahu dari para pendeta. Tapi, mereka tidak bisa memberi penjelasan yang masuk akal. Hanya ada analogi-analogi dan pendapat-pendapat yang tidak meyakinkan. Pada tahun 1991, Estes memutuskan untuk mengembangkan bisnisnya ke luar negeri. Mesir adalah tujuan pertamanya. Di negeri piramida itu, dia berkenalan dengan seorang pria Muslim, yang akan menjadi mitra bisnisnya. Estes memiliki prasangka buruk terhadap Muslim. Dia menganggap mereka sebagai teroris. Dia merasa tidak perlu berinteraksi dengan orang-orang yang sangat dia benci. Mereka itu tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya menyembah sebuah kotak hitam di tengah gurun. Mereka sujud ke tanah 5 kali sehari. Sumpah, saya tidak mau dekat-dekat dengan mereka, ucap Estes saat itu. Namun, pandangannya tentang Islam berubah drastis, ketika dia bertemu dengan seorang Muslim yang bijaksana. Dia juga mulai penasaran dengan konsep Tuhan dalam Islam. Pria Muslim itu tampak tenang dan santai. Lalu, kami bertanya berapa banyak versi Al-Quran yang ada? Dia menjawab, hanya ada satu versi, dan itu masih dalam bahasa Arab. Tidak ada satupun kata, halaman, atau tanda baca yang berbeda, ceritanya. Estes penasaran dengan ajaran Islam tentang Trinitas. Dia ingin tahu bagaimana mungkin 3 bisa menjadi 1. Dia bersama dengan pendeta dan ayahnya menanyakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pusat dari agama Islam. Pria Muslim itu menjawab dengan membacakan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas memberikan pesan yang luar biasa. Allah adalah Ahad, Tunggal. Satu-satunya, tidak ada yang menyamai. Dan Allah mengatur segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada yang setara dengan Allah. Allah adalah Ahad. Luar biasa, ujar Estes. Estes terkejut dengan penemuan yang mengguncang keyakinannya tentang Alkitab. Dia menemukan kesalahan fatal yang membuatnya yakin untuk memeluk Islam.
Kesalahan itu adalah fakta bahwa Yesus tidak pernah menyebut pengikutnya sebagai Kristen. Dia mengaku dalam Alkitab bahwa mereka tidak pernah dikenal sebagai Kristen, katanya. Tak lama kemudian, pastor itu meminta Estes untuk mengantarnya ke masjid. Ketika dia kembali, Estes hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Pastor itu sudah berubah total menjadi seorang Muslim. Estes masih dalam keadaan syok dengan keputusan pastor itu untuk masuk Islam. Tapi, dia belum tahu bahwa istrinya juga sudah memutuskan hal yang sama. Saya terkejut bukan main. Saya tidak bisa memejamkan mata, ungkap Estes. Saat menjelang subuh, Estes tidak bisa lagi menahan hasratnya untuk memeluk Islam. Dia beranjak dari rumah, lalu mencari sebatang kayu, dan dia tegakkan kayu itu menghadap ke arah kiblat umat Islam. Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, tunjukkan aku jalan, doanya dalam hati saat itu. Sahabat kalbu yang beriman. Dalam akidah Islam, Isa putra Maryam adalah hamba, nabi dan rasul Allah. Dia bukan anak Tuhan, dan bukan Tuhan itu sendiri. Bahkan Allah telah membantah di banyak ayatnya, bahwa dia menjadikan Isa sebagai putranya. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Quran Surah Al-Jin ayat 3. Allah mengabarkan, bahwa dia maha kaya tidak butuh kepada yang lainnya. Dia tidak butuh mengangkat seorang anak dari makhluknya. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, dialah yang maha kaya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Quran Surah Yunus ayat 68. Sesungguhnya umat Kristiani telah berlaku lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menuduhnya telah mengangkat seorang hamba dan utusannya sebagai anaknya, yang mewarisi sifat-sifatnya. Karena ucapan mereka ini, hampir-hampir langit dan bumi pecah. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah, selaku seorang hamba. Quran Surah Maryam ayat 88-93. Dan secara tegas Allah telah menyatakan kafir para penganut ajaran Trinitas tersebut. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka, akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surah Al-Maidah ayat 72-73. Dan itulah kisah dari seorang pria, yang mendapatkan hidayah karena surat Al-Ikhlas. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.